Nabi pernah ngelongok ke surga, nengok ke surga. Subhanallah, Nabi pernah nengok juga ke neraka. Peristiwa Isra Mi'raj. Jadi subhanallah agama kita, Bu. Kenapa umat terbaik umat Nabi Muhammad? Karena satu-satunya Nabi yang pernah dilihatkan surga, pernah dilihatkan neraka cuma Nabi Muhammad. Makanya Allah muliakan umat ini. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini adalah umat terbaik. Umat Muhammad itu best of the best. Nggak ada lagi umat yang lain. Kenapa? Nabinya itu dikasih tahu surga amalannya apa, neraka apa. Kalau umat-umat yang lain secara mujmal, global, tapi umat Nabi Muhammad secara tafsili, detail, cara masuk surga gimana, kuncinya kita udah pegang, tinggal kita mau buka apa enggak. Nah, di antaranya Nabi pernah nengok ke neraka. Ra'aitun nara fa ra'aitu aktsaru ahliha nisaun. Saya diperlihatkan neraka, ketika saya lihat di dalamnya penghuninya kebanyakan siapa? Ah, ya udah. Tapi bukan ibu-ibu di sini. Ibu-ibu di sini surga semua, amin. Kita dikasih tahu lagi. Jadi jangan berhenti, wah Islam agama diskriminatif, perempuan terus yang disalahin, salah. Nabi sayang sama ibu-ibu, Nabi cinta sama ibu-ibu. Nabi bilang, kenapa mereka bisa banyak masuk neraka? Hunna yakfurnal ashira wal ihsan. Mereka ini kaum ibu-ibu perempuan suka mengingkari kebaikan suami. Ya, suami ngasih duit 1 miliar, 2 minggu nggak ngasih duit. Yang diingat yang 1 miliar apa yang nggak ngasih duitnya? Ya, jadi gitu. Itu ya, wah, jadi kita udah sadar nih. Sebelum kita wafat, kita mau dapat ridhonya suami. Ridho suami, ridho Allah. Ridho kita bapak-bapak ada di ibu kita, bukan di istri. Ya, ridhonya suami ada di bapak ibunya khusus. Ya, kalau ridhonya istri ada di suami. Makanya istri bantu suami biar suami dapat ridho ibunya. Kan kalau zaman now, mohon maaf lahir batin, suami punya duit 1 miliar, mau ngasih ibunya semuanya duitnya. Dengar nih, suami proyeknya gold. Nah, kalau istri soleha dia senang, kasih ibu kamu, bikin ibu kamu naik haji, naik umroh. Tapi kalau istri yang gak soleha gimana, Bu? Nggak denger suaminya ngasih ibunya 1 miliar, dia belum dikasih duit, ngamuk. Ngamuk. Jangan, makanya. Karena ngaji beda sama bu yang bukan orang ngaji. Ibu-ibu yang ngaji beda sama ibu-ibu yang bukan ngaji. Nggak ada cemburu sama ibunya, nggak ada hasad sama orang tua suami, nggak ada. Bantu suami berbakti sama ibunya, sorga. Bantu suami, karena apa? Kalau dia udah dapat ridho ibunya, dia dapat tiket sorga. Tiket surga ini dia bisa ajak istrinya, dia bisa ajak anaknya, dia bisa ajak keluarganya. Karena ada di dalam Quran surat Asy-Syu'ara, orang itu ada syafaatnya Rasul, ada syafaat orang soleh. Ada syafaat Rasul, ada syafaat orang soleh. Ya, ibu bisa buka di dalam Al-Quran surat Asy-Syu'ara. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Falau anna lana karratan fanakuna minal mu'minin. Itu orang-orang kafir keder dia, Bu, bingung. Kok satu-satu ada penghuni neraka diselamatkan Allah? Harusnya dia di neraka, keluar, masuk surga, dikeluarin, masuk surga. Kaget. Itu orang-orang kafir nanya sama malaikat Zabaniyah, malaikat penjaga neraka. Wahai malaikat, apakah orang ini dikasih syafaat para rasul? Enggak dikasih syafaat Rasul dia. Bukan Rasul yang ngasih dia syafaat, para Rasul bukan. Terus apakah malaikat yang ngasih dia syafaat? Bukan. Syafa'ahu sadiquhu fid dunya. Dia malah dikasih syafaat sama temannya dia dulu di dunia. Luar biasa tuh peranan sahabat teman dalam Islam. Dia bisa ngasih syafaat nyelamatin kita nanti di hari kiamat. Suaminya tuh yang nolongin dia. Waduh. Temennya dia di majelis taklim yang nyelamatin dia sehingga dia dikeluarkan dari neraka, dimasukkan ke dalam surga. Itu tafsir daripada Quran surat Asy-Syu'ara. Ya, ayat 100 kalau nggak salah. Coba dibuka. Ayat 100 101. Ibu. Fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Ya, falau anna lana. Asy-Syu'ara. Asy-Syu'ara para penyair. Asy-Syu'ara.
Kayak dari sekarang kita perbanyak teman sama orang soleh. Jangan berteman sama ahli gibah, ahli gosip, ahli ngerumpi, jangan. Berteman sama ahli majelis ta'lim ini kita dipertemukan Allah nih, luar biasa. Orang-orang khusus, pilihan istimewa. Bilang sama dia, tolong catat nomor handphone saya. Kalau ada kajian ajak saya. Wah, bahagia. Harta paling mahal punya teman soleh. Harta paling mahal punya teman soleh. Ya, yang bisa mengajak kita untuk selalu dekat sama Allah. Nggak ada harta yang lebih mahal dari punya teman soleh, nggak ada. Makanya kata Umar bin Khattab, la a'lamu ba'dal islami ni'matan illa akhon solihan. Kata Umar bin Khattab, saya ini ngelihat nikmat yang paling hebat itu nikmat Islam. Tapi setelah nikmat Islam punya saudara soleh. Kata Umar bin Khattab, bukan punya duit, bukan punya mobil, rumah, bukan. Teman soleh. Setelah Islam nikmat yang paling berharga, kata Umar bin Khattab, punya teman soleh. Jangan sepelekan masalah ini, Bu. Ya, kasih tahu anak-anak kita jangan salah milih teman. Lihat, cek dia berteman sama siapa. Kalau berteman sama yang nggak sholat, nggak boleh temenan sama dia. Ntar kamu jadi nggak sholat. Berteman sama tukang rokok, jadi tukang rokok nanti kamu. Dari sekarang tanamkan sama anak selektif memilih teman. Karena teman itu bisa membawa karakter dalam hidup kita. Orang tadinya jujur jadi tukang bohong, gara-gara bergaul sama tukang bohong. Orang nggak pernah minum khamr, gara-gara dia bergaul sama minum khamr, dia jadi tukang khamr. Orang yang tadinya hemat hidupnya, nggak boros, gara-gara bergaul sama orang boros jadi boros. Karakter, ya makanya dalam syair Arab dikatakan inna sahiba sahibun, inna sahiba sahibun. Sesungguhnya teman itu menarik, bisa narik kita ke surga, bisa narik kita ke neraka, bisa narik kita punya akhlak mulia, bisa narik kita punya akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk, kotor, dia jelek. Nabi juga punya teman kecil. Jangan melihat Nabi nggak punya teman kecil. Nabi SAW bergaul. Bukan berarti saya ngomong begini Nabi nggak bergaul, tapi bergaulnya Nabi ngajak orang ke jalan Allah. Nabi bisa mewarnai lingkungannya. Nah, tapi kalau kita iman masih lemah, Islam masih kagak kuat, bisa terkontaminasi, kita terwarnai. Kalau mau bergaul, kuat dulu Islam kita, sehingga kita bisa ngajak dia dakwah. Tapi kalau kita masih lemah, ntar kita ke ombang-ambing, keajak sama dia. Nabi punya teman kecil, namanya Uqbah bin Abi Mu'aid. Ibu bisa baca tuh sejarahnya ya. Uqbah bin Abi Mu'aid. Di dalam spelling lain dibacanya Mu'id, tapi yang benar dibacanya fathah, Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid. Siapa dia? Sahabat Nabi kecil, teman kecil Nabi. Gede bareng sama Nabi, remaja bareng Nabi, tapi dia belum masuk Islam saat itu ya. Diajak masuk Islam sama Nabi di saat prosesi makan malam. Jadi kenapa Islam turun di Arab, Bu? Di antara alasannya kata para ulama, orang Arab ini, Bu, dermawan. Ya, orang Arab ini dermawan. Kalau punya duit, Bu, bagi-bagi, nggak takut miskin. Itu sifat dasar orang Arab. Ya, di zaman Rasulullah SAW, Arab Quraisy. Nah, ini diantaranya Uqbah bin Abi Mu'aid. Satu saat dia mengajak Rasulullah dan para sahabat kecilnya dia dulu makan malam. Makan malam, diajak makan malam, potong kambing, bikin kambing gulingnya, nggak, Bu? Nasi mandi, nasi kapsya. Nasi apa lagi? Nasi biryani. Wah, ini kayaknya kalau ngomongin makan semangat. Diajak makan sama Uqbah, Bu. Dia masih kafir ya, dia kafir. Rasulullah datang, ini menunjukkan Nabi kita ini supel, bergaul sama siapa aja. Mau kamu Nasrani, Yahudi, bergaulan boleh sama siapa aja. Tapi mewarnai, membawa perubahan, ngajak orang itu dakwah, ngajak orang ke Islam. Jangan bergaul cuma sekedar omong kosong, enggak. Satu saat ketika orang udah dibagiin makan, kita kan kalau dibagiin makan semangat tuh, jadi nggak fokus makan. Nabi fokusnya bukan makan, bukan ngisi perut. Nabi pengen selamatin Uqbah dari neraka. Dipegang tangan Uqbah, ya Uqbah, engkau orang baik, aslim taslam, masuk Islam kamu bakal selamat. Kaget dia. Yang lainnya mah datang cuma buat makan, kamu datang ngajak saya dakwah. Kamu yang lainnya datang cuma ngisi perut, kamu datang untuk nyelamatin saya. Kata Uqbah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
engkau nih Muhammad Rasul benar. Benar kamu utusan Allah. Kenapa kamu benar? Kamu nggak pernah bohong dalam hidup kamu. Nabi nggak pernah bohong dalam hidupnya sekalipun. Itu diakui oleh musuh maupun kawan. Masuk Islam dia. Udah selesai makan, jamuan makan malam, datang teman Uqbah yang lain. Temannya Uqbah yang lain siapa? Umayyah bin Khalaf. Siapa lagi? Abu Jahal. Ya, Abu Jahal nama aslinya Amr bin Hisham. Datang nih dua orang ini, dengar Uqbah masuk Islam, kaget. Lari dagang luar kota, dia pacu kudanya. Wah, ini nggak benar nih Uqbah. Datengin Uqbah. Saya dengar kamu udah murtad dari agama nenek moyang kita menyembah Lata, Manna wa Uzza. Kata Uqbah, iya dong, kita masuk Islam. Muhammad orang baik. Kata Umayyah bin Khalaf itu, bayangkan Bu, teman yang jahat itu racun dalam kehidupan kita. Kata dia, dicatat dalam sejarah, dia mengatakan, wajhuka ala wajhi haram. Kalau begitu, kalau engkau pengen berteman sama Muhammad, pilihannya dua. Temenan sama Muhammad, persahabatan sama kita putus. Jangan lihat wajah saya tidak akan melihat wajah Anda. Putus persahabatan kita. Gue lu en. Apa kata Uqbah bin Abi Mu'ayyid? Persahabatan itu memilih ya Ibu. Pemilihan Pak. Kita mau milih bersahabat sama yang ngaji sama yang nggak ngaji, itu pilihan hidup kita, nggak bisa dua-duanya dipilih, nggak bisa. Apa kata Uqbah bin Abi Mu'ayyid? Kalau temenan sama Muhammad harus berjihad memegang agama Allah, mati hidupnya di atas agama. Kalau bertemanan Abu Jahal enak, bisa nongkrong, bisa minum khamr, bisa zina. Gak asyik kalau gaul sama Muhammad. Lebih asyik kalau sama Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf. Di cerita lain Ubay bin Khalaf, ada dua nama ini disebut yang mempengaruhi murtadnya Uqbah bin Abi Mu'ayyid lagi. Akhirnya dia bilang, ya udah kalau begitu saya masuk agama Islam tadi cuma bercanda, main-main. Saya tetap bergaul sama kalian, wahai Abu Jahal sama Ubay bin Khalaf. Akhirnya ibu bapak yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, dia murtad. Sempat masuk Islam 1 hari, sempat masuk Islam 24 jam, tapi gara-gara teman bisa hancur agamanya dia. Kata Abu Jahal, lihat jahatnya teman jahat itu racun. Apa kata dia? Oh, nggak bisa begitu. Kalau kamu mau berteman sama kita kembali, sekarang juga datengin Muhammad, ludahi wajahnya dan katakan engkau telah kafir sama agamanya. Orang ini Bu Pak datang ke Nabi Muhammad SAW yang lagi sujud di Ka'bah. Nabi hobinya tuh Bu ibadah di Masjidil Haram. Nabi SAW diinjak kepalanya sama dia, diludahi wajahnya, dan dia mengatakan kafartu bidinik, saya sudah kafir sama agamamu Muhammad, saya ingkar sama agamamu. Tadi cuma bercanda lah gitu. Nabi SAW angkat kedua tangan karena dia sudah menghina Islam, menghina Rasulnya ya. Nabi bilang qatalallahu Uqbah, semoga Uqbah dibunuh sama Allah. Dan benar perang Uhud atau perang Badar, Uqbah mati di tangan Ali bin Abi Thalib, ditebas kepalanya. Mati dalam keadaan kafir gara-gara siapa ya? Gara-gara sahib. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.